Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan dalam rangka menghadiri, sebenarnya juga tidak bisa dikatakan TOT, lebih ke arah penguatan atau belajar bersama. Nah, ini sebenarnya adalah program tahun 2022 yang didasari bahwa permintaan masing-masing kabupaten kota ini, masing-masing dinas ini membutuhkan sumbangsi pemikiran atau keberadaan bapak-bapak veteran itu bisa memberikan penanaman di sini. Oleh karena itu, yang pertama saya sampaikan terima kasih dan yang saya hormati Pak Ketua dan pengurus serta ranting RPRI Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia untuk menghemat acara, karena harapannya nanti ada kita belajar latihan bersama bagaimana menjadi seorang narasumber. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua Pak Kusnali untuk memberikan sambutan terkait dengan kegiatan acara hari ini. Kepada Pak Kusnali saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengurus DPD LPRI Banyuwangi, pengurus ranting yang hadir pada saat ini, yang saya banggakan kepada narasumber TOT JSN 45 yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kita diuji dengan COVID dan sekarang ada istilah Omikron. Saya berharap di masa pandemi tetap menggunakan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa trainer ini disingkat TOT sebenarnya tidak lain hanya penguatan tentang materi jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45. Itu tujuannya. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa kita semuanya memiliki pengalaman sejarah dalam membela bangsa ini, maka pengalaman itu harus dikisahkan kepada generasi muda. Mengapa generasi muda harus ditanamkan JSN 45? Agar mereka mengerti tentang perjuangan bangsa, bahwa kemerdekaan ini tidak datang begitu saja dan diberi oleh Jepang, seperti banyak buku-buku yang menyatakan demikian. Bangsa ini melalui proses perjuangan pengorbanan, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Padahal ada istilah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak boleh melupakan pahlawannya, jasa para pahlawannya, termasuk sejarah perjuangannya. Oleh karena itu, kita semua harus ingat bahwa setelah kita purna dari tugas, politik veteran adalah politik negara. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus mendukung apa yang menjadi program negara. Salah satunya adalah menanamkan JSN 45 kepada generasi muda. Kita semuanya punya tanggung jawab itu. Rasanya kita tidak rela jika negeri ini terpecah belah karena generasi mudanya tidak peduli untuk terus menggelorakan persatuan dan kesatuan bangsa.
kita bisa melihat di berbagai media, di antaranya konflik antar pelajar, narkoba, konflik suku, pemerkosaan, dan sebagainya. Rasanya sedih melihat dan mendengarkan, ditambah lagi adanya krisis keteladanan dan krisis kepercayaan, salah satunya misalnya banyak para pejabat negara KKN. Belum lagi masalah persoalan agama, yang sekarang ini sedang ketol-ketolnya agama. Apakah justru kita diam? Jawabannya tidak. Dan apa yang kita lakukan sekarang, kita tanamkan JSN 45 kepada generasi muda. JSN 45 adalah obat pembentukan karakter. Tidak ada nilai tawar, lagi obatnya adalah jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, dan ini baru yang pertama kali melaksanakan TOT, kita belajar dari sebelum-sebelumnya, misalnya program Safari Veteran. Kita menjadi narasumber berbagai perguruan tinggi di depan siswa, dan kita pernah diundang menjadi narasumber di PJNU yang tempo hari itu. Belum lagi kita diundang untuk menjadi narasumber di mana-mana. Kita sudah membangun kerjasama dengan beberapa dinas maupun perguruan tinggi, dan yang intinya keberadaan kita LVRI Banyuwangi punya tanggung jawab mensosialisasikan jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45. Sehingga narasumber tidak hanya itu saja, dalam kata lain kita siap semuanya ketika dimintai menjadi narasumber. Menjadi narasumber memang tidak mudah, bukan hanya sekedar bicara, namun harus mampu menanamkan karakter setiap apa yang dibicarakan. Saudara-saudara punya pengalaman yang luar biasa. Memang kita tidak pernah terpikirkan untuk menjadi narasumber, dan tidak harus sempurna seperti seorang profesor, seorang magister, maupun seorang sarjana. Baju kita ini, baju veteran, sudah sangat memiliki arti. Karena baju bukan hanya sekedar baju, tapi baju kita punya cerita sesuai dengan pengalaman masing-masing dalam membela kemerdekaan bangsa yang tercinta ini. Bapak-bapak juga bisa membaca buku yang berjudul Sang Veteran Menggali Ingatan, Mengungkap Kisah. Dalam buku tersebut sudah kaya materi peristiwa sejarah dan pendidikan karakter, di situ sudah banyak. Apa yang kita sampaikan adalah kejadian yang benar-benar kita alami dan bukan rekayasa, bukan bohong-bohongan, melainkan aksi nyata dalam membela kemerdekaan. Atas dasar inilah apa yang kita katakan adalah juga bagian menanamkan nilai-nilai keteladanan. Oleh karena itu, saya berharap TOT ini dapat diikuti hingga selesai. Nanti anak kami yang Miskawi akan memberikan materi bagaimana cara mengajar. Saudara kita IGB Sudarma dan Bapak Sutresno akan memberikan penguatan jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45. Sekali lagi, ini tujuannya adalah penguatan. Anggap saja pertemuan kali ini adalah penguatan materi, santai namun serius.
nanti setelah narasumber memberikan materi dan selanjutnya kita coba latihan kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Merdeka. 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 Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita ketinggian salam nasional kita. Merdeka! 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 Nah, tadi akan disampaikan oleh Pak Ketua. Mohon maaf dan mohon izin. Sebenarnya di sini tidak ada yang rasa bisa. Di sini intinya bahwa kita belajar bersama. Jujur saja, saya sebenarnya banyak belajar dari bapak-bapak terkait dengan pengalaman-pengalaman apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa baju yang Bapak gunakan bukan hanya sekedar baju, tapi baju yang Bapak gunakan adalah punya cerita yang panjang, punya cerita yang heroik, punya cerita yang penuh pengorbanan. Kalau seandainya baju kita ceritakan saja kepada generasi muda, itu sudah menjadi cerita yang sangat panjang. Makanya apa tadi yang saya kutip dari Pak Dharma, setiap orang itu punya cara mengajar yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini kita santai saja, serius, duduk saja, nggak masalah. Yang intinya bahwa ada beberapa poin yang perlu ditekankan di dalam proses mengajar yang baik. Nah, semua orang itu bisa mengajar, tapi semua orang itu belum tentu punya teknik dan metode. Tukang itu banyak, menjadi tukang itu bisa, semuanya bisa, tapi teknik dan metode menjadi tukang yang benar itu juga sulit. Misalnya membuat membuat bangunan rumah, semua orang bisa, tapi bagaimana bangunan itu bisa kuat dan kokoh, itu ternyata ada tekniknya. Misalnya campurannya, semennya harus seimbang. Tapi kalau banyak orang bisa menjadi tukang, kadang-kadang pasirnya banyak, semennya sedikit. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana teknik mengajar yang baik. Nah, belum tentu bapak-bapak yang ada di sini itu belum tentu mengajar tidak baik, bukan. Tetapi bagaimana kita punya pemikiran yang sama, bahwa karena memang saya dididik untuk menjadi seorang guru. Ternyata menjadi seorang guru itu tidak mudah. Satu contoh sebagai pengantar dan prolog dulu, kita bisa saja mengajar, tapi kadang-kadang siswanya ramai di belakang, tidak mau mendengarkan, tidak mau menghargai. Berarti yang disalahkan itu sebenarnya adalah bukan muridnya, tapi adalah pengajarnya. Kenapa? Karena metodenya itu belum tentu baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah itu. Nah, saya akan memulai dari problem kebangsaan kita hari ini. Kenapa JSN itu menjadi penting? Ini bisa dijadikan sebagai pengantar prolog pada saat kita mengajar. Misalnya satu contoh, mengapa JSN itu begitu penting? Media online, media cetak membuat kita miris. Apa yang membuat kita miris? Misalnya kita seringkali ditontonkan persoalan masalah korupsi, nepotisme, kolusi, konflik suku, konflik agama. Ini menjadi tontonan kita saat ini. Artinya apa?
ketika persoalan korupsi, konflik suku, konflik agama, berarti bahasanya adalah kemerdekaan kita adalah kemerdekaan suku. Kenapa saya katakan kemerdekaan suku? Karena yang diinginkan oleh bapak-bapak veteran, bapak-bapak para pejuang, kalau mereka berbicara bagaimana NKRI utuh, ternyata hari ini ada problem-problem yang mengatasnamakan konflik agama. Ini terjadi. Ini problem kebangsaan. Kenapa JSN itu menjadi penting? Ini dasarnya dulu. Yang kedua, kondisi di lapangan memang harus kita akui terjadinya kelunturan nasionalisme. Memang harus kita akui. Dan kenapa JSN itu menjadi penting untuk disampaikan? Satu contoh, permintaan dari Bapak Kepala Dinas. Kenapa kehadiran Bapak-bapak veteran ini sangat dianggap menjadi sesuatu yang sentral, menjadi sesuatu yang penting? Karena keberadaan Bapak dan posisi panjenengan ada, bukan semua orang bisa mengcopy paste, tidak bisa. Posisi Bapak adalah posisi orang-orang yang benar-benar mengabdikan dirinya. Kalau saya katakan, kalau bicara cinta Indonesia, itu arahnya sudah sikap. Mohon maaf, kalau hari ini banyak orang bicara nasionalisme, tapi belum bisa membuktikan seperti yang Bapak lakukan, itu namanya semua berhayal. Contohnya apa? Orang bicara nasionalisme, tapi belum arah-arah praktek. Tapi Bapak yang berada di sini bukan orang yang hanya pada ucapan saja, tetapi bicara nasionalisme itu bermuara pada tindakan. Inilah mengapa saya katakan bahwa kehadiran Bapak ini tidak bisa disamakan dengan seorang profesor, tidak bisa disamakan dengan seorang sarjana. Kalau saya katakan adalah benar-benar yang memang seorang profesor. Kenapa saya katakan benar-benar seorang profesor, bukan seorang profesor yang berdasarkan hanya ijazah, tapi Bapak tidak hanya berteori, tapi mampu mengaplikasikan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ada rasa kebanggaan saya secara pribadi. Kenapa saya ingin total bergabung dengan veteran. Nah, berbicara keteladanan, problem hari ini kita juga krisis keteladanan. Nah, krisis keteladanan, maka bapak-bapak ini adalah seorang teladan. Mengapa saya katakan bapak-bapak ini adalah seorang teladan? Si ucapannya, sikapnya, tindakannya mencerminkan seorang teladan yang luar biasa. Nah, bapak-bapak para pejabat sekarang juga mengalami krisis keteladanan. Mohon maaf, dia teriak nasionalisme, dia teriak cinta Pancasila, ternyata ujung-ujungnya adalah korupsi. Ini perlu kita mantapkan bahwa keberadaan bapak-bapak veteran adalah sebagai seseorang yang memang patut untuk diteladani. Sehingga ketika berbicara dan menjadi narasumber, ucapannya itu akan ditiru, sikapnya itu akan ditiru. Mohon maaf, berbeda ketika saya menjadi seorang narasumber. Bukti untuk berkontribusi kepada negara belum ada, belum sempurna. Nah, terus yang selanjutnya adalah berkembangnya internet, Bapak. Berkembangnya dunia internet, berkembangnya globalisasi. Ini menyebabkan kita juga menjadi miris. Rata-rata generasi-generasi muda itu banyak mengambil informasi berdasarkan informasi globalisasi. Misalnya satu contoh, ini realita yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang saya seringkali berdebat dengan beberapa dosen, beberapa teman. Kenapa sih kok yang kita jadikan tauladan, yang kita agung-agungkan adalah para tokoh-tokoh dari luar? Misalnya, nah sebenarnya kita itu punya tokoh yang luar biasa dibandingkan dengan dunia luar.
Siapa tokoh itu? Misalnya satu contoh Jenderal Sudirman. Kenapa kita misalnya banyak mencontoh Suryatsen dan sebagainya, tokoh-tokoh dari luar? Kita ini punya Jenderal Sudirman. Kita ini punya para veteran. Nah, kita punya bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini saya katakan, kenapa posisi JSN 45 ini, kenapa posisi veteran ini menjadi sentral? Karena saya katakan lagi, bapak-bapak yang ada di ruangan ini adalah seorang tokoh yang benar-benar diimplementasikan dalam sikap. Nah, yang menarik lagi bahwa ini sangat luar biasa, bahwa politik veteran itu adalah politik negara. Kenapa saya katakan politik veteran adalah politik negara? Ketika dia purnawirawan begitu ya, selesai bertugas, ini masih komitmen dan tugasnya tetap mengikuti apa yang menjadi tugas negara. Terima kasih, bagus. Monggo Bapak. Nah, ini adalah problem kebangsaan. Jadi saya tekankan kembali bahwa ketika bapak-bapak masuk ke ruangan menjadi seorang narasumber, wibawanya ketika dibandingkan dengan saya, mohon maaf walaupun misalnya saya katakan sarjana S2, auranya itu berbeda Bapak. Auranya berbeda. Kenapa saya katakan auranya berbeda? Saya tekankan kembali, baju yang digunakan oleh bapak-bapak veteran bukan hanya sekedar kain. Bukan hanya sekedar kain. Itu beberapa hasil survei yang saya lakukan ketika bapak-bapak menjadi narasumber yang dilihat pertama kali itu adalah baju kehormatan. Ini adalah baju sama dengan bendera merah putih. Bendera merah putih itu tidak hanya dipahami sebagai sebuah kain, tetapi kain yang memiliki arti dalam sejarah. Api pengorbanan, tetesan darah di situ, rela berkorban, pantang menyerah. Nah, artinya yang bisa saya simpulkan, seorang narasumber bisa hanya melihat satu titik saja, tapi bisa dikembangkan. Bapak-bapak hanya bisa melihat sebuah kain yang berwarna merah putih, itu juga bisa dikembangkan, bahkan bisa sampai 1 jam 2 jam hanya berbicara tentang bendera merah putih. Artinya setiap kita mengajar itu harus punya tujuan. Jadi banyak orang mengajar yang penting selesai sudah, tapi mengajar itu harus punya tujuan. Apakah materi yang saya sampaikan ini mempunyai dampak? Kalau mengajar tanpa misi itu kering. Jadi setiap kita menjadi narasumber, maka misinya harus ada. Misalnya satu contoh, pertama kali saya memetikkan salam perjuangan, satu contoh, merdeka, itu tidak punya arti. Kenapa saya katakan tidak punya arti? Karena saya hanya menyuarakan kata merdeka, tapi tidak punya misi. Ini akan berbeda misalnya ketika saya katakan merdeka, merdeka, itu ada penekanan, ada rasa heroik, ada muatan moral kepada generasi muda, bahwa ketika kita berteriak merdeka dengan suara yang lantang menunjukkan bahwa kemerdekaan itu adalah punya misi, kemerdekaan itu punya nilai. Makanya saya katakan berbeda ketika kita mengatakan merdeka. Kita teriak, tapi isinya kosong. Tapi ketika saya mengatakan merdeka dengan suara lantang, merdeka, misinya itu kuat.
Nah, mungkin itu sebagai pengantar. Nah, terus Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, pada saat kita mengajar, pada saat kita menjadi narasumber, kita harus memiliki pemahaman bahwa peserta seminar misalnya, kita harus bisa memahami tidak semuanya punya pemikiran yang sama. Itu harus perlu dipahami dulu. Setiap kemampuannya itu pasti berbeda-beda. Ada yang senang mendengar, ada yang senang menulis, bahkan pemahamannya juga berbeda. Yang lebih penting, seorang narasumber jangan berpikir bahwa setiap peserta itu adalah memiliki pikiran yang kosong. Artinya kita beranggapan bahwa mereka tidak punya kemampuan apapun. Itu harus dipahami dulu. Jangan sampai mengibaratkan seorang siswa ibaratkan botol kosong. Apa maksudnya? Kita beranggapan bahwa kita yang bisa memberikan materi, bisa mengisi pikiran-pikiran mereka, itu harus kita buang. Kenapa saya katakan? Sebenarnya mereka dari rumah itu sudah membawa pengetahuan. Kita tidak paham internet, mereka paham internet. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita harus bisa mengisi pikiran mereka, jangan. Misalnya satu contoh, hari ini kita akan mengajar tentang pahlawan. Misalnya, saudara-saudara, hari ini saya akan memberikan materi tentang pahlawan. Yang dimaksud pahlawan adalah ini. Artinya apa? Bapak mengajar mulai dari awal sampai dengan akhir, tidak pernah memberikan ruang kepada peserta. Satu contoh, sebelum saya akan memberikan materi tentang pahlawan, saya ingin tahu dulu yang adik-adik pahami tentang pahlawan itu apa. Artinya apa? Diberikan ruang mereka, diberikan ruang. Tapi kalau beranggapan seperti botol kosong, maunya kita isi dengan pengetahuan. Tapi kita kan nggak sadar kalau misalnya yang kita isi tumpah-tumpah, kan begitu Bapak ya. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan ruang terlebih dahulu kepada generasi muda, kepada adik-adik untuk memahami materi yang akan kita angkat. Saya ulang lagi, misalnya selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang pahlawan. Nah, sebelum saya memberikan materi tentang pahlawan, apa yang kalian pahami dulu tentang pahlawan? Nah, setiap kita memberikan ruang kepada adik-adik memahami tentang pahlawan, jika bisa tidak hanya terjadi satu arah antara saya dengan Pak Swadi. Misalnya satu contoh, Pak Swadi, monggo Dek Swadi misalnya, saya bayangkan ini kelas, coba apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ya, bagus. Kalau misalnya salah, ini dalam strategi mengajar, ketika dia menjelaskan salah, kita tidak boleh menggunakan kata istilah bodoh misalnya. Ya, kurang sempurna, coba disempurnakan lagi misalnya. Oh ya, coba tambahin lagi satu. Nah, baru setelah itu jadi apa yang dikatakan adik-adik tentang pahlawan sudah benar. Namun pahlawan itu, yang dimaksud dengan pahlawan perlu dilengkapi seperti ini. Nah, ternyata untuk penghargaan itu menjadi penting. Jadi ini yang saya maksud adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu seperti apa? Tidak hanya gurunya yang aktif, tetapi antara guru dengan siswa harus saling aktif. Nah, itu cara-cara yang harus dilakukan. Nah, terus Bapak Ibu yang perlu saya, Bapak-bapak yang perlu saya sampaikan,
materi yang Bapak sampaikan, kata kuncinya adalah kata kunci sejarah, kan betul ya Bapak Ibu? Ya, kata kuncinya adalah kata kunci sejarah. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa mata pelajaran sejarah itu membosankan? Kenapa pembelajaran sejarah itu menjenuhkan? Ini terjadi. Kenapa? Karena yang diajarkan itu selalu angka-angka, silsilah, hafalan. Sebenarnya bagaimana sejak pembelajaran materi sejarah yang kita sampaikan biar tidak kering dan tidak membosankan? Kalau sudah kering Bapak, kalau sudah membosankan, kita kadang-kadang ngomong capek, yang belakang itu ngomong sendiri, gaduh. Tapi bagaimana cara mengajarkan sejarah biar tidak kering? Ada satu hal yang sering tidak dilakukan oleh guru-guru sejarah atau mengajar sejarah atau yang bercerita tentang sejarah, itu mengajarkan tentang keteladanan. Mengajarkan keteladanan. Ketika bapak-bapak mengajar sejarah, mampu membawa ke alam berpikir sejarah, mereka akan merasa terhipnotis. Satu contoh, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini bukan hanya sebagai seorang prajurit biasa. Artinya apa? Intonasi kita, intonasi bahasa kita, gerakan kita itu punya misi. Misalnya mengajar dulu seperti ini juga tidak bagus sebenarnya. Tapi mengajar itu harus mampu menguasai kelas. Bisa Bapak pindah ke sini. Kalau misalnya Bapak duduk saja, itu juga tidak masalah. Yang penting intonasi bahasa itu menjadi penting. Misalnya saya katakan contoh, saya menggunakan pidato Bung Karno. Saudara-saudara bangsa setanah air, itu tidak ada hitungannya. Tapi ketika saya menggunakan kata saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini Bung Karno mengatakan, jadi ada kata istilah penekanan, sesuatu yang dianggap penting. Bung Karno mengatakan bahwa ada 3 cara membangun sebuah bangsa. Yang pertama, berdaulat di bidang politik. Apa berdaulat di bidang politik? Tapi berbeda katanya. Saudara-saudara, Bung Karno itu mengatakan bangsa Indonesia harus berdaulat di bidang politik. Apa berdaulat di bidang politik? Jadi bahasa ritme kalau ibaratkan orang nyanyi itu datar saja. Tetapi harus ada penekanan-penekanan. Itu menjadi penting. Nah, oleh karena itu pesan kita bersama adalah setiap materi yang akan kita sampaikan harus punya misi. Nanti akan saya contohkan. Harus punya misi. Harus punya pesan karakter. Banyak orang mengajar itu banyak, semuanya bisa Pak. Tapi kenapa kadang-kala banyak seorang siswa, mungkin bapak-bapak punya seorang guru yang sampai sekarang itu tidak pernah terlupakan, karena pada saat dia mengajar dia tulus. Selalu kita ingat pesannya, cara mengajarnya, jadi tidak kosong. Misalnya ngajar matematika, dihubungkan dengan kalau kita pintar menghitung, misalnya jangan sampai kita korupsi, nol kan. Misalnya satu contoh seperti itu. Nah, terus variasi di dalam mengajar itu yang saya katakan mulai dari suara, mimik, gerakan tubuh, misalnya. Kalau bapak-bapak mengajar, sudah saya katakan tadi, baru masuk ruangan itu auranya sudah berbeda. Kenapa auranya berbeda? Yang pertama dari baju. Yang kedua, ketika bapak mulai menghantarkan materi, misalnya satu contoh, karena keterampilan kalau dalam proses mengajar, saya di kampus itu mengajarkan ada keterampilan membuka,
ada keterampilan menutur, ada keterampilan mengevaluasi, tapi ini tidak perlu untuk saya sampaikan semuanya. Nah, yang dimaksud keterampilan membuka itu bagaimana caranya, perlu saya tekankan, mengajak para peserta masuk dalam alam berpikir materi yang akan kita sampaikan. Maksudnya seperti apa? Misalnya satu contoh, seperti yang saya katakan, ajak mereka ke hal-hal yang sifatnya mendasar. Apa pahlawan? Kenapa disebut pahlawan? Itu cara-cara yang paling mendasar. Kontak pandang misalnya. Mengajar, ketika bapak-bapak menjadi seorang narasumber, dan saya yakin bapak sudah pernah mengalami semuanya. Cuman kontak pandang itu penting bapak. Misalnya saya mengajar, yang saya lihat, mohon maaf, Pak Ketut terus, yang saya lihat terus begini. Padahal kontak pandang itu harus bisa mewakili semuanya. Kenapa? Kita menunjukkan bahwa kita perhatian kepada semuanya. Ya, sana, sebelum, tengah, geser. Begitu juga dengan gerak kita. Di sana, pindah ke sini, pindah ke tengah. Nah, itu sering saya lakukan. Kenapa? Dengan cara mendekati, berarti kita punya rasa perhatian. Nah, terus sering menggunakan kata-kata mutiara yang bisa menggugah rasa nasionalisme. Misalnya, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Bapak menggunakan kalimat itu sudah bisa menjadi satu materi. Misalnya, merdeka atau mati. Bapak kembangkan sendiri, misalnya, merdeka atau mati itu sudah dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita, termasuk bapak veteran yang ada di sini. Kenapa? Karena di dalam pikiran para pejuang tidak pernah ada pikiran untuk kembali sebelum bangsa Indonesia benar-benar merdeka. Itu digunakan. Nah, terus bagaimana cara penerapan nilai-nilai perjuangan? Bapak yang saya hormati, buku yang berjudul Sang Veteran Menggali Kisah, menggali ingatan, mengungkap kisah, di belakang itu ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dimaksud itu ada cinta tanah air, ada keberanian, terus ada pantang menyerah, kesetiakawanan. Apa yang harus dilakukan oleh bapak-bapak ketika menghubungkan nilai-nilai karakter? Harus bisa kita berikan contohnya. Misalnya seperti ini. Para pejuang rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan hartanya untuk negara Indonesia. Terus apa yang harus kita lakukan? Misalnya, terus apa yang adik-adik lakukan? Yang adik-adik lakukan intinya ritmenya sama dengan cinta tanah air. Tadi kalau bapak-bapak mengatakan berjuang demi bangsa dan negara secara ikhlas, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Apa yang harus dilakukan oleh adik-adik? Yang pertama, cinta tanah air yang harus dilakukan oleh generasi muda hari ini, menjaga nama baik bangsa dan negara. Itu sudah kami lakukan sebagai seorang veteran, sebagai seorang veteran model. Yang kedua, jaga kehormatan bangsa. Ini sudah kami lakukan. Terus bagaimana cara menjaga kehormatan bangsa? Kita harus berikan contoh. Misalnya, cinta tanah air, kalau kita berjuang demi bangsa, apa yang harus dilakukan oleh adik-adik? Tingkatkan prestasi. Dengan tingkatkan prestasi, sama juga dengan cinta tanah air. Nah, terus misalnya satu contoh, nilai-nilai keberanian. Nilai-nilai keberanian yang sudah kita lakukan adalah berani mati. Apa
dilakukan oleh adik-adik, berani melawan ketidakjujuran, berani melawan ketidakadilan. Itu tinggal nanti materi-materi ini yang akan saya buat, nanti akan saya komunikasikan dengan pengurus DPC LVRI, di mana nanti materi ini adalah satu pintu satu PPT, satu PowerPoint. Tinggal ini dikembangkan saja sesuai dengan ini. Artinya apa? Biar materi PowerPoint-nya tidak lari kemana-mana. Nah, misalnya satu contoh lagi, nilai-nilai pantang menyerah. Nilai-nilai pantang menyerah yang dilakukan oleh pejuang, misalnya berjuang demi bangsa dan negara. Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda hari ini, atau adik-adik sekolah hari ini, misalnya tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Itu bisa dikembangkan. Tidak boleh putus asa dalam belajar. Nah, misalnya seperti itu. Kesetiakawanan, nilai-nilai kesetiakawanan. Apa yang sudah pernah dilakukan oleh para pejuang? Air ini sangat berarti. Air yang kita miliki bukan untuk kita pribadi, tapi ini untuk semuanya. Ini menunjukkan kesetiakawanan yang sangat sulit. Apa yang harus dilakukan oleh adik-adik hari ini? Misalnya kebersamaan dan saling mengingatkan. Ketika ada teman-temannya bergabung dengan kelompok-kelompok narkoba, ayo kita ingatkan. Itu sebagai bentuk kita kesetiakawanan. Nah, ketulusan, nilai-nilai ketulusan, berjuang tanpa pamrih itu sudah kita lakukan. Apa yang harus dilakukan oleh adik-adik? Tulus melaksanakan tugas aturan sekolah. Nah, artinya apa, Bapak yang saya hormati? Setiap pembelajaran, setiap yang akan kita ajarkan harus muatannya adalah pembentukan karakter. Karena JSN itu adalah penanaman karakter. Bukan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum lanjut pada materi, sebelumnya saya mengatakan di sini saya bukan menggurui bapak ya, tidak. Kita di sini saling tukar pengalaman, sharing satu sama lain. Karena bagi saya bapak mungkin lebih pintar dari saya, lebih banyak pengalaman dari saya. Karena yang saya kebetulan saja pernah ditunjuk oleh ketua untuk berikan paparan masalah jasa Fatimah. Lalu segala-galanya tadi sudah dikemukakan oleh Nak Miskawi tentang cara mengajar yang baik, cara bertutur kata yang baik itu luar biasa. Di sini saya mau tegaskan, metode mengajar itu, metode memberikan instruksi pada kita itu berbeda-beda. Ada yang mungkin seperti yang diterapkan oleh DPD kemarin, cerita masalah pertempuran-pertempuran, itu tidak masalah, betul itu. Karena tanpa pertempuran di dasar tidak ada jasa Fatimah, tidak ada. Tapi saya di sini saya kaitkan dengan pembentukan karakter, gitu. Saya bentuk pembentukan karakter. Bagaimana cara pembentukan karakter yang sesuai dengan amanat dari jasa Fatimah itu sendiri? Itu Bapak. Jadi sekali lagi saya katakan ini sifatnya saya bukan menggurui, kita sama sini, duduknya sama. Jasa Fatimah, saya mulai pada materi ya. Jasa Fatimah ini menurut saya, pribadi saya, cara saya. Karena kalau pengajar ini seperti bertempur Pak, ada seninya. Ada seninya. Bagaimana kita mengolah pertempuran supaya baguslah kita lihat medannya gimana, ya kan? Bentuk formasi apa kita pakai sama dengan mengajarnya. Mengajar begitu. Bagaimana ada yang senang tegang, terus ada intermezzonya banyak, gitu. Tidak medannya lagi. Apa kelasnya apa? TK, SMP, SMA, perguruan tinggi, nah di sana seninya di sana. Kalau saya pakai slow aja, tapi mungkin ada penekanan itu harus itu. Tidak mungkin kita ada daftar kok itu ada orang yang tidur dia, gitu. Ya, saya mulai pada materi ya. Jasa Fatimah kalau menurut saya udah gampang mengingatnya dibagi dua.
Periode pertama sebelum proklamasi, periode kedua sesudah proklamasi. Sesudah proklamasi itu dibagi dua lagi. Sebelum proklamasi dibagi dua lagi. Itu zaman kerajaan Nusantara, itu zaman pergerakan nasional. Lalu sesudah proklamasi disinergikannya perjuangan secara politis dengan secara fisik. Nah, nanti kita ulas bersama. Pertama kita mulai dengan perjuangan secara kerajaan Nusantara, kerajaan Nusantara. Kita mulai dari Majapahit. Kerajaan Majapahit itu wilayah kekuasaannya dari Sumatera, Semenanjung Malaya, itu Malaysia sekarang, Sulawesi, Borneo, Sulawesi, Irian Barat, sebagian kepulauan Filipina, Tumasik itu Singapura, Bali sampai ke Nusa Tenggara. Itu kita bisa lihat termaktub dalam kontrak negara keragama UPUH 13 sampai 15 kalau tidak salah. Nah, sekarang kita lanjut ke kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam pada saat kerajaannya Sultan Agung ya, pernah menyerang Batavia sebanyak 2 kali, kalau salah 1628, 1629, tapi gagal. Kenapa? Pembekalannya, lumbung padinya dapat dibakar oleh kompeni. Nah, berikut kerajaan Banten, Sultan Agung Tirtayasa dan lain-lainnya dari Makassar, Hasanuddin, terus dari Maluku, Kapitan Patimura, dari Sumatera mana itu, sampai ke Aceh lah, kita sampai Aceh ada Laksamana, Malahayati, Cuknyadin, Panglima Polim dan lain sebagainya. Semua ini dapat dikalahkan, dipatahkan oleh kompeni karena apa? Tidak ada persatuan dan kesatuan antara raja-raja, itu satu. Kedua, tidak ada persenjataannya masih bersifat tradisional. Nah, karena tidak ada persatuan raja, mereka bisa dan gampang diadu domba dengan politik dividen para. Nah, karena itu nilai-nilai perjuangan baru timbul setelah berdirinya Budi Utomo. Ini sudah masuk ke zaman pergerakan ini 1908 yang didirikan oleh Budi Utomo sampai berdirinya ide seperti PNI, Partai Nasional Indonesia, terus Taman Siswa. Ini saya global aja, tak salah tahun lagi. Taman Siswa sampai ke Kongres Pemuda 1928 yang diadu dengan Bapak Sugondo, Bapak Sugondo Joyo Puspito, yang berisi kami Sumpah Pemuda berisi kami mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia adalah Indonesia kan itu. Nah, dari sinilah bibit-bibit kesadaran dari bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan non senjata, artinya politis, secara politis nih. Jadi melawan dengan ekonomi, dengan budaya. Sehingga bisa mengembalikan martabat dan kehormatan bangsa, bekerja perlunya persatuan dan kesatuan bangsa, terus perasaan anti penjajah, sehingga menimbulkan jiwa semangat ingin merdeka, keberanian untuk membuka tekad semangat untuk merdeka, timbulnya patriotisme, rasa cinta tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, dan semangat nasionalisme untuk merdeka. Nah, itu cara politis. Nah, cara politisnya di mana? Cara politisnya juga ya dilakukan juga secara perundingan dan apa namanya itu, perundingan antara pemerintah Belanda dengan
Bergerak Indonesia saat itu, pendidikan Pegadaian, ada Renville, Rogoyan, sampai KMB. KMB ini akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat, soal itu tanpa syarat, dan akan berjanji akan mengembalikan Irian Barat setahun kemudian. Namun kenyataannya 12 tahun kemudian itu pun dapat konfrontasi yang berkoran. Periode sudah proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Kalau setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan cara fisiknya begini, itu dilaksanakan oleh TNI, bukan BKR dan polisi semua selama harian. Lalu bisa terorganisir maupun orang-orang bisa buruh tani, pedagang, itu dilema masalahnya. Sehingga timbullah perlawanan rakyat semesta. Ini cikal bakalnya harga berata itu dari sini betulnya. Makanya saya bilang kalau rohnya bela negara itu di sini, Jason 45. Kalau dari sinilah terpikir oleh pimpinan kita membuat wawasan bela negara itu. Dari sini terjadi pertempuran di seluruh wilayah Indonesia, sehingga terjadilah perlawanan rakyat semesta. Namun saya tidak kupas masalah ini ya, karena saya sudah janji tadi saya akan mengupas tentang apa Jason 45 itu. Kalau saya nanti bicara tentang kebetulan terjadi mulai di Bojong Kokosan, Bandung Lautan Api sampai ke Margarana, waktu tidak cukup. Makanya nanti kalau Bapak ngajar diberikan untuk waktu untuk memberikan edukasi atau paparan, tanya pada gurunya berapa jam dari senjata, jangan nanti kita ngelantur sampai sore hari tak kena gitu. Makanya tahu-tahuan atau waktu yang diberikan. Apa Jason 45 itu? Jason 45 adalah pelestarian nilai-nilai perjuangan 45 dalam upaya membentuk watak dan pribadi sebagai bangsa berjuang lewat pendidikan karakter. Jelas ya, lewat pendidikan karakter. Nah sekarang kita tanya, kenapa lewat pendidikan karakter? Karena karakter memiliki nilai-nilai moral. Itu ada di buku kuning, memiliki nilai moral yang terwujud dalam tingkah laku dan menjadi kebiasaan yang terpatri dalam diri manusia atau seseorang. Itu diingat. Jadi ini karakter itu. Nah, bagaimana cara yang membentuk karakter? Membentuk karakter ada 4 dari keluarga ya, genetika itu keluarga, terus lingkungan, pendidikan, agama, sehingga menimbulkan nilai-nilai intrinsik dari diri seseorang untuk melandasi pola pikir, pola sikap, pola tindak. Saya cuma lupa ya. Yang menimbulkan daya juang yang tinggi untuk mewujudkan perilaku yang terpuji. Ini betul-betul penting. Ya. Sehingga mempunyai nilai-nilai intrinsik dalam budi seseorang yang melandasi pola pikir, pola sikap, pola tindak, yang mewujudkan perilaku yang terpuji dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau sudah kita kumpas di sini, bagaimana caranya dari genetika tadi, dari keluarga, dari lingkungan, bagaimana caranya? Kalau dari genetika yang jelas dari keluarga ya, itu lebih mudah dari yang lain. Kenapa? Kita selama 24 jam bisa berinteraksi langsung dengan keluarga. Dan ingat, keluarga atau anak-anak kita, dia bisa tiap hari bisa melihat, menyerap, mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Kalau kita di rumah itu harmonis antara ibu bapak biasa,
bertutur kata sopan, menyuruh anaknya dengan tata laku yang baik. Insya Allah anak ini karakternya akan terbentuk seperti ini. Apabila dengan keluarga sudah beradul, saling maki antara istri dengan suami, anak-anaknya sudah mendengar tiap hari ada pisu-pisuan, hancur jalan asli, karakternya baru begitu. Tidak akan jauh dari yang tua, tidak akan jauh jatuh dari yang tua. Karena itu, Bapak sarankan selalu berbuat baik, sehingga apa yang kita perbuat sehari-hari, anak bisa meresapi, bisa melihat, dan bisa mengetahui secara langsung. Kalau lewat lingkungan, lingkungan ada dua menurut saya, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Kalau lingkungan tempat tinggal seperti perkampungan atau lingkungan atau perumahan ya. Kalau pergaulan secara di mana di berkumpul. Kalau lingkungan tempat tinggal itu mungkin begini. Di sana mungkin kita lihat banyak anak-anak muda supaya dengan dia mungkin dia bisa membentuk komunikasi olahraga, bersepeda, dan bukan itu aja, mungkin bisa membentuk kelompok-kelompok yang membuat kumpulan untuk sedekah pada orang-orang nantinya. Itu luar biasa. Kalau pergaulannya di luar, kita harus awasi juga, jangan sampai tadi kelompok bergaulannya dia salah jalan, bisa minum, main, mabuk, lebih parah lagi narkoba. Itu harus kita awasi dengan ketat, karena itu menentukan karakter anak kita, menentukan karakter dan jati dirinya dia sendiri. Kalau yang pendidikan itu mudah sama dengan sekolah, karena itu sudah tanggung jawab sekolah. Karena guru merupakan merobi dari di luar pelanggan, jadi itu sudah tanggung jawab guru di sekolah. Jangan sampai nanti ada murid tidak boleh menghormat bendera, itu ada itu. Waktu saya pertemuan di Stikes dengan Pak Pres, ada itu, ada yang lapor itu, dihadiri Pak Dandim itu. Jangan sampai ada terjadi seperti itu di sekolah. Kalau di agama lewat pesantren, lewat guru-guru ngaji, itu kita juga lihat gurunya bagaimana. Jangan sampai nanti diajar yang tidak larinya ke radikal, itu tidak baik. Jadi kalau di agama itu saya rasa pertama dia mengajarkan, guru ngaji dia mengajarkan Allah atau Tuhan itu selalu melihat, mendengar, bahkan mengetahui apa itu kandung dalam isi hati kita, dalam hati kita, sehingga kita, anak-anak kita berbuat secara berhati-hati. Dia bekerja dengan hati nurani. Bagaimana dia menolong orang dengan baik, ikhlas, tak apa-apa boleh gitu. Jadi setiap hari itu kalau dia sudah cekoki dan itu, insya Allah dia akan senang bergaul dengan selain agama dan tidak fanatik dengan agamanya dia. Dia tidak fanatik dengan agamanya dan dengan tangan membantu siapapun yang tidak perlu dibantu. Itu kalau memang tidak salah. Nah dari sanalah timbul nilai-nilai intrinsik itu. Dengan pola pikir yang melandasi budi seseorang, membuat pola pikir dan sikap dan tindak yang mewujudkan perilaku yang terpuji dan bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Nah kalau seseorang sudah memiliki nilai karakter yang baik, otomatis pertama dia pasti bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cinta tanah airnya, cinta bangsa dan negaranya, dan cinta juga falsafah negaranya, cinta dengan keberagaman, cinta dengan budayanya, cinta dengan tanah air, rela berkorban tanpa pamrih, pantang negara. Itu menjadi dasar daripada yang dimaksud tadi pembentukan karakter. Dan seorang karakter yang karakter saya terjadi dengan katanya tadi ini, anak saya pindah. Dia ada itu luar biasa dan saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan terus dia meningkat. Karena seseorang yang punya karakter yang baik, dia tidak akan gampang tergerus oleh globalisasi yang melanda bangsa ini. Satu itu. Kedua, dia tidak akan menerima apa-apa radikalis kecuali Pancasila. Pada dalam hatinya sudah terpatri rasa cinta tanah air. Apapun yang ada di depan matanya,
itu akan pasti disingkirkan kalau tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. Karena itu pembentukan karakter anak bangsa ini sangat penting, sangat penting. Lebih penting dari apa yang ada di dunia. Karena kalau karakter anak kita sudah jebol, wah, sedikit-sedikit sudah lari yang mana, bisa berjudi, narkoba, dan karena ada intrik-intrik masuk pada dirinya untuk berbuat bom bunuh diri, sanggup dia. Kenapa? Dia punya metode, metodenya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang perlu kita memberikan edukasi pada generasi terus, sehingga generasi terus mempunyai watak dan jiwa yang mempunyai kepribadian kuat, mengetahui jati diri anak Indonesia yang selalu tangguh, kuat, dan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau itu yang sudah terpatri dalam tubuh anak-anak kita, generasi terus kita, sudah sejarah kuat lagi. Indonesia ini pasti aman. Mereka akan jauh dari korupsi, jauh dari narkoba, jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin sekedar saya itu aja dan ditambahkan oleh Pak Kris. Merdeka! Merdeka! Mudah-mudahan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi Bapak-bapak, ini saya mau menyampaikan JSN kepada SMA Taruna Bangsa. Jadi nanti para siswa setelah selesai saya menyampaikan JSN jiwa selamanya selamat lima, para siswa nanti silahkan tanya. Jadi harus bertanya. Kalau tidak mau bertanya berarti tidak mendengarkan. Jadi saya anggap yang di depan saya ini para siswa Taruna Bangsa. Jadi maaf ini Bapak-bapak, kita boleh sama. Nanti umpamanya Pak Pur ini menghadapi SMA Purworejo. Mungkin dari saya yang penting-penting boleh disampaikan ke sana, sama nggak masalah. Karena kita ini belajar, nanti dari Pak Pur saya ambil apa namanya cara memberikan instruksi, cara memberikan itu Pak Pur ini nanti saya ambil. Kemudian Pak Bun, nanti juga saya mendapat bekal dari Pak Bun, dapat bekal dari Pak Min. Itu nanti saya kumpulkan, saya jadikan satu, itu adalah modal saya. Jadi kita nanti pokoknya Pak John menghadapi SMP satu kota. Silakan sama nggak masalah, karena kita harus membawa. Kita menyampaikan itu kepada SMP itu. Materinya sama memang, JSN. Sebelum saya menyampaikan jiwa semangat 55 untuk SMA Taruna Bangsa, saya sedikit mengulangi kata-kata Kepala Sekolah Taruna Bangsa yang luar biasa. Namanya kalau nggak salah Pak Mujib, kepala sekolah itu namanya Pak Mujib. Bagaimana sebelum kita menyampaikan sebagai narasumber, bagaimana Pak Mujib menggebu-gebu membanggakan para pelaku sejarah, dia bersyukur pada Allah masih bisa bertemu pelaku-pelakunya yang asli, katanya begitu. Di situ Taruna Bangsa itu pembina-pembinanya dari kepolisian, dari angkatan darat, dari angkatan laut ada. Tapi Pak Mujib luar biasa, bangga sama perjuangan. Anak-anakku semua kata, kita bersyukur
masih bisa ketemu pelakunya. Beruntung sekali kita, kata Pak Mujib. Sampai rasanya waktu itu saya terlalu tersanjung saya. Luar biasa Pak Mujib. Kemudian veteran Banyuwangi bersyukur Bapak-bapak karena sekarang ini Bung Tomo Muda ada di Banyuwangi, Gubernur Surya Muda juga ada di Banyuwangi, Muhammad Yasin polisi istimewa juga ada di Banyuwangi. Bagaimana nikah tokoh ini sudah ada di Banyuwangi? Kita bangga mestinya. Satu, anak kita Miskawi, artinya misteri dari Gunung Merapi, Miskawi 1. Dua, anak kita namanya Muhammad Rosid. Yang nomor 3 adalah Pak Kadek, anak kita Kadek. Ini adalah kebanggaan veteran. Dia sangat kagum sama kita. Kemudian dia bekerja betul-betul tanpa pamrih, tidak minta upah, luar biasa. Kemudian Bung Tomo Muda, Gubernur Surya Muda, Muhammad Yasin polisi istimewa itu di Banyuwangi membawa kita semakin maju. Luar biasa ini. Belum tentu di DPD lain itu mempunyai seperti ini. Ini yang namanya yang saya katakan Bung Tomo Muda Bapak, Gubernur Surya Muda. Bukan orangnya tapi jiwanya. Ada ketiga pemuda ini, jiwanya itu, semangatnya, pantang menyerahnya, luar biasa. Jadi kita dapat ilmu juga dari Bung Tomo Muda, Bapak Gubernur Surya, Muhammad Yasin ini, ilmu kita dapat ini, veteran menambah ilmu. Bangga tak kita, Bapak-bapak? Luar biasa. Siapa yang mau menggunakan waktu, boleh dikatakan kalau menurut mereka itu sia-sia, nggak ada bayarannya. Sekolahnya itu susah. Jadi S2 itu harus pantatnya sampai panas melihat buku terus. Tapi dia berkorban tanpa pamrih. Sulit. Zaman sekarang sulit. Sekarang veteran sendiri aja sudah dapat honorer. Memang dia juga veteran pejuang, punya gelar. Sulit diajak. Ambulan sarung aja di rumah. Kalau ada sembako menuntut, menanyakan. Itu tidak boleh terjadi pada veteran. Saya masuk ke SMA Taruna Bangsa. Jadi yang di depan saya ini seakan-akan siswa Taruna Bangsa yang luar biasa. Saya mau bertanya, sebelum itu memang kita sudah menyampaikan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Taruna Bangsa itu sudah pasti. Kemudian saya langsung aja kepada anak-anak Taruna Bangsa, anak-anak Taruna Bangsa, tahukah apa itu veteran? Kita tanya dulu. Kalau kita tanya, ini teknik saya, Bapak. Saya tanya, kemudian ternyata sudah mengerti, sudah tahu, karena baca sekarang ini kan banyak yang belajar di di HP itu. Kita kalau udah dia tahu enak kita melanjutkan. Melanjutkan masalah jiwa, semangat, nilai juang 45, tugas pokok kita sebagai veteran. Kenapa anak-anakku siswa Taruna Bangsa
Jiwa semangat nilai juang 45 harus dikubarkan kepada anak-anak muda. Kenapa? Harus diwariskan, harus dilestarikan. Jadi anak-anakku, jiwa semangat nilai 45, semua bangsa di dunia ini punya landasan. Bukan di Indonesia saja, tapi semua bangsa di dunia ini punya landasan. Negara-negara yang besar itu juga punya landasan, sehingga negara yang besar-besar itu maju pesat karena punya landasan yang kuat. Kita tidak boleh ketinggalan para siswa taruna bangsa. Kenapa harus kita wariskan jiwa semangat nilai 45 kepada anak-anak siswa taruna bangsa? Karena jiwa semangat nilai 45 itu adalah mempunyai landasan yang kuat. Menjadi seorang bangsa harus punya landasan yang kuat. Jadi mempunyai jiwa dorong untuk bangsa dan negaranya ini, supaya anak-anakku para siswa taruna bangsa tinggal